Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yaitu peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling lepas, eksponen dan logaritma serta vektor. Anggota kelompoknya ada Muhammad Febrian Sombatan absen 16, Muhammad Adrianus Kaputra absen 17, Mutiara Auresinita absen 21, dan Raditya Dwi Putra absen 27. Pertama ada peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling lepas yang akan saya jelaskan. Pengertiannya, peluang kejadian majemuk adalah rangkaian beberapa kejadian yang dihubungkan dengan dan atau dilambangkan dengan irisan serta atau yang dilambangkan dengan u atau dan dirumuskan dengan peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Sedangkan peluang kejadian majemuk saling lepas dikatakan saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan atau dengan kata lain tidak saling terkait atau tidak mempunyai irisan. Dirumuskan dengan jadi peluang A irisan B-nya itu sama dengan 0. Maka peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang 0 sama dengan peluang A ditambah peluang B. Soal UN Matematika tahun 2008, dua buah dadu dilempar undi secara bersamaan sebanyak 1 kali. Peluang kejadian muncul jumlah mata dadu 9 atau 11 adalah ini A menyatakan mata dadu berjumlah 9. Ada 4 di sini, 3, 6, 4, 5, 5, 4, dan 6, 3. Jadi peluang A itu sama dengan 4 per 36. 36 ini karena jumlah peluang sampelnya ada 36 dari pelemparan dua buah dadu. 4 per 36 itu bisa disederhanakan jadi 1 per 9. B menyatakan mata dadu berjumlah 11, yaitu ada 2, 5, 6, dan 6, 5. Dan peluang B-nya 2 per 36 sama dengan 1 per 18. Maka peluang A atau B-nya, karena ini salah satu contoh kejadian saling lepas, jadi menggunakan rumus kejadian saling lepas, peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Karena ini peluang A-nya 1 per 9 dan peluang B-nya 1 per 18 dijumlahkan jadinya 1 per 6. Peluang A atau B-nya sama dengan 1 per 6. Jadi jawabannya yang C. Soal UMGM 2014 kodenya 522. Peluang Ali, Budi, dan Dian lulus UAN masing-masing adalah 0,7, 0,8, dan 0,9. Peluang lulus hanya satu orang di antara tiga orang tersebut adalah peluang Ali lulus atau peluang A sama dengan 0,7, sehingga peluang Ali tidak lulus atau peluang A aksen sama dengan 0,3. Kemudian peluang Budi lulus atau peluang B sama dengan 0,8, sehingga peluang Budi tidak lulus yaitu peluang B aksen sama dengan 0,2. Kemudian peluang Dian lulus atau peluang D sama dengan 0,9, sehingga peluang Dian tidak lulus yaitu peluang D aksen sama dengan 0,1. Peluang kejadian E hanya satu yang lulus adalah peluang A irisan B aksen irisan D aksen, atau peluang A aksen irisan B irisan D aksen, atau peluang A aksen irisan B aksen irisan D. Peluang E sama dengan peluang A irisan B aksen irisan D aksen ditambah peluang A aksen irisan B irisan D aksen ditambah peluang A aksen irisan B aksen irisan D. Kemudian dimasukkan angkanya yaitu 0,7 dikali 0,2 dikali 0,1 ditambah 0,3 dikali 0,8 dikali 0,1 ditambah 0,3 dikali 0,2 dikali 0,9. Kemudian 0,14 tambah 0,24 ditambah 0,54 sama dengan 0,92. Pilihan yang sesuai itu adalah yang E 0,92. Menjelaskan tentang materi eksponen. Sebelum kita lihat contoh-contohnya, kita lihat dulu apa sih eksponen itu. Eksponen itu ada dua, itu ada yang berpangkat, ada yang perakaran. Nah, bentuk umum dari perpangkatan eksponen itu A N sama dengan A kali A kali A kali sebanyak N kali. Ada sifat-sifat eksponen. A pangkat minus N sama dengan A 1 per A pangkat N. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A M plus N dengan catatan A ini keduanya angka yang sama. Yang di bawah juga sama, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Lalu ada A pangkat M dipangkatin lagi dengan N, maka jadi hasilnya adalah A pangkat M kali N. Lalu jika ada konstanta yang dikalikan lalu dipangkatin, misalnya A kali B dipangkatin N, maka kedua bilangan tersebut dapat dipangkat dengan N, itu A pangkat N
B pangkat N. Lalu ada A pangkat 0 sama dengan 1, dan jika ada pangkat yang dalam pecahan seperti A pangkat M per N, maka hasil adalah akar N dari A pangkat M. Catatan, A adalah bilangan real dan M dan N adalah bilangan bulat positif. Persamaan eksponen. Contoh-contohnya itu bentuk umum biasanya adalah A pangkat fungsi F sama dengan A pangkat P. Maka artinya fungsi F sama dengan P, di mana P bilangan real. A pangkat fungsi F sama dengan A pangkat fungsi G. Maka artinya fungsi F sama dengan fungsi G dengan A tidak lebih besar daripada 0 dan A tidak sama dengan 1. Lalu ada A pangkat fungsi F dan B pangkat fungsi F. Maka haruslah F fungsi F sama dengan 0 dan A dan B lebih besar dari 0, dan juga A dan B itu tidak sama dengan 1. Lalu ada fungsi F dipangkatkan dengan fungsi G sama dengan fungsi F dipangkatin fungsi H. Maka terdapat beberapa kemungkinan, yaitu fungsi G sama dengan fungsi H, fungsi F sama dengan 1, fungsi F sama dengan minus 1 dengan keluar bawah G, fungsi G dan fungsi H sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Lalu ada fungsi F sama dengan 0 dengan tentuan G, fungsi G tidak sama dengan 0 dan fungsi H tidak sama dengan 0. Lalu ada pertidaksamaan eksponen. Itu ada dua, yaitu untuk A lebih besar dari 1, misalnya A pangkat fungsi F lebih besar atau sama dengan A fungsi G pangkat fungsi G, maka penjelasannya fungsi F lebih besar atau sama dengan fungsi G. Lalu untuk 0 kurang dari A kurang dari 1, misalnya A pangkat fungsi F lebih besar atau sama dengan A pangkat fungsi G, maka penjelasannya fungsi F lebih kecil atau sama dengan fungsi G. Nah, fungsi eksponen itu bentuk umumnya itu Y sama dengan fungsi F sama dengan A pangkat X. A adalah bilangan pokok atau basis A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 0. Nah, perubahan variabel yang X ini adalah perubahan atau variabel bebas. Nah, kan tadi udah tahu fungsi eksponen gimana bentuknya. Lalu ada grafiknya. Nah, grafiknya itu dia memiliki seperti asifat. Asifat itu kayak batas yang tidak bakal dicapai oleh kita disebut hanya sampai 0,00 kecil. Grafiknya itu ada dua. Grafik fungsi eksponen dengan basis A lebih besar dari 1, dan juga ada grafik fungsi eksponen dengan basis 0 lebih besar dari A dan minus 1. Nah, ini kenapa bisa naik dan turun? Ini dilihat dari sifat fungsinya, yaitu fungsi Y sama dengan A pangkat fungsi F. Fungsi monoton naik basis A lebih besar dari 1. Jadi kayak fungsi ini naik. Ada fungsi monoton turun ketika basis A lebih kecil daripada 0, tapi lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1. Lalu ada memotong sumbu Y di titik 0,1, sumbu X sebagai X dasar merupakan fungsinya sudah, dan akhirnya selalu bernilai positif untuk semua X. Lalu ada bentuk akar. Sifat-sifat akar itu lalu ada bentuk kedua eksponen itu bentuk akar. Nah, sifat-sifatnya itu ada A akar X ditambah atau dikurang, B akar X sama dengan A dikurang atau sama ditambah B akar X. Lalu akar A dikali akar B sama dengan akar A per B. Lalu ada akar A per akar B sama dengan akar dari A per B, ini disatuin saja. Lalu jika akar A bisa dikali dengan akar itu sendiri setelah akar A, maka hasilnya jadi tanpa akar atau A biasa. Lalu misalnya sama juga kayak di bawah. Setelah A akar 2 B dikali akar 2 dikali akar B sama dengan AB. Nah, kalau akar dibawa di dalam penyebut, maka dia akan jadi irasional. Maka ada namanya perasionalan akar. Yaitu pertama, jika ada 1 per akar A sama dengan, jadi adalah dikali sekawannya, yaitu akar A per akar A sama dengan 1 per A akar dikali A. Lalu bisa ada 2 akar dalam penyebut, misalnya 1 per akar A plus per akar B sama dengan 1
per akar A plus akar B kali 1 dikali garis kawannya akar A min per akar B, akar A min akar B sama dengan akar A min akar B, A min B. Lalu misalnya satu ini tidak ada akarnya, 1 per akar A min B akar B. Sama juga kali kawannya juga. Itu 1 per akar A min akar B kali A plus akar B per A plus akar B, yaitu A plus akar B per akar A kuadrat per min B. Nah, kalau misalnya akarnya berganda seperti ini, misalnya A plus B dikurang atau ditambah akar 2A per B, maka A sama dengan akar A atau sama dengan atau kurang tambah atau dikurang akar B. Katakan jika pengurangan, maka digunakan A lebih besar dari B. Nah, setelah lihat materinya, kita lihat soal-soalnya. Nomor 1. Pertama, nilai dari 1 per akar 10 minus 2017 ditambah 1 ditambah 1 per akar 10 minus 2016 ditambah 1 ditambah 1 per akar 10 minus 2000 pangkat minus 2015 ditambah 1 ditambah sampai tambah terus sampai 1 per 10 akar pangkat 0 ditambah 1 dan sama kayak lainnya, tapi dalam positif, pangkat positif adalah 2015 per 5, 2017 per 5 atau 0, 0, 1 atau 2017 bahasan. Nah, karena kita lihat dari sini, kalau kita ngitung satu-satu bakal kecapkan. Jadi kita harus mengakali ya. Dilihat dari atas bahwa masing-masing pecahan itu ada pasangannya seperti 1 pangkat 1 per akar 10 pangkat minus 2017 ditambah 1 sama dengan pasangan 1 per akar 10 pangkat 2017 pangkat 1. Jadi kita bisa mengakalinya dengan pasangannya. Itu seperti di bawah ini. Yaitu 1 per akar 10 minus 2017 ditambah 1 tambah 1 per akar 10 pangkat 2017 ditambah 1. Lalu kita samakan penyebutnya 10 pangkat 2017 ditambah 1 per sama penyebutnya itu kalau yang kiri dikali dengan 10 pangkat 2017 ditambah 1 dan kiri dikali dengan 10 pangkat minus 2017 per 1. Demikian. Kalau kita kali-kalikan, kalau dikalikan bawahnya ada sama, tinggal kita tambahin atas. Jadi ya berubah jadi 2 akar 10 pangkat 2017. Jadi kalau ditambahin jadi 10 pangkat 2017 ditambah 1 ditambah 10 minus 2017 ditambah 1. Di bawah 10 pangkat 0 ditambah 10 pangkat 2017 ditambah 10 minus 2017 ditambah 1. Tambahin jadi 2 pangkat 10 pangkat 2017 ditambah 10 pangkat minus 2017. Lalu kan ini penyebutnya itu ada 10 pangkat 0. Dalam 10 pangkat 0 apapun dipangkatkan 0 maka hasil 1. Sehingga kita bakal ketemu jadi 1. Kita tambahin lagi bahwa lihat pemilihan penyebutnya sama sehingga hasilnya 1. Lalu yang lain juga sama, hasilnya 1. Yang 2016 dan minus 2016 dan 2016 juga sama, hasilnya 1. Yang pasangan 2016 juga 1. Jadi semuanya kita lihat bahwa semuanya itu berpunya pasangannya. Dari atas kita lihat bahwa jika dua pasangan pecahan yang kelihatan penyebutnya hampir sama, maka hasilnya 1. Dan soal tidak terdapat 2017 pasangan bilangan, sehingga bahwa hasil dari penjumlahan semua pasangan adalah 1 dikali 2017 kali, karena ada pecahan pasangan 2017 pasangan. Tapi kita ada satu lagi, yaitu 1 per akar 10 pangkat 0 per 1. Jadi dia memiliki pasangan. Namun kita bisa langsung menghitungnya karena tidak terlalu sulit. Itu kita tahu sebab apapun di pangkat 0 ada sifatnya. Sifat eksponen apapun di pangkat 0 itu ada 1, sehingga 1 per akar 1 tambah 1 jadi 1/2. Maka hasil akhirnya adalah 2017 ditambah 1/2 sama dengan 2017 pangkat 5. Yaitu tadi jawabannya adalah yang B. Lalu nomor 2. Jika A pangkat 2x sama dengan 2, maka nilai dari A pangkat 5x dikurangin A pangkat minus 5x per A pangkat 3x ditambah A minus 3 pangkat 3 minus 3x adalah A 31/18, 32/18, 33/18, 31/9,
atau 33%. Oke, kita bahas. Pertama, A pangkat 2X sama dengan 2. Itu kita bisa ubah bentuk A pangkat 2X menjadi A pangkat X dipangkatannya 2. Nah, pangkat 2 yang di luar itu kita bisa pindahin ke ruas kanan. Jadi kalau dalam operasi bilangan, jika suatu operasi dipindah ke ruas lain, maka bakal berubah. Nah, kalau di perkalian bakal berubah menjadi pembagian. Jadi dikali akar 2, dipangkatin dulu dikali 1/2. Nah, 1/2 itu kan memiliki sifat eksponen itu A pangkat M per N, dan N yang dulu adalah akarnya, dan M adalah pangkat di dalam akarnya. Jadi dari sini kan ini pangkat 2 akar 2 dipangkat di 1. Jadi A pangkat X adalah akar 2. Kita udah ketemu, tinggal kita masukin aja ke ini yang cari nilainya. Oke. Pertama sebelum itu kita ubah dulu yang pangkat positif. Nah, kalau pangkat positif itu dalam sifat-sifat eksponen itu bakal berubah menjadi pecahan. Jadi 1 per A pangkat X atau N. Nah, kalau kita lihat sifat eksponen ya, misalnya jadinya A pangkat 5X dikurang A pangkat minus 5X per A pangkat 3X ditambah A pangkat 3X itu sama dengan A pangkat 5X minus dikurangin 1 per akar 5X per akar 3X ditambah 1 per akar A pangkat 3X. Jadi pangkat ini salah. Oke. Kita masukin akar 2-nya sama A pangkat X sama dengan akar 2, kita masukin. Akar 2 dikurangin 1 per akar 2 pangkat 5 jadi sama ya. Akar 2 di pangkat 3 ditambah 1 per akar 2 pangkat 3. Kita samain dulu penyebut yang di atas sama penyebut yang di bawah sini. Itu sama-sama akar 2 pangkat 3. Nah kan kalau dalam sifat-sifat akar dikali dengan temannya akar itu sendiri, misalnya akar 2 dikali akar 2, maka bakal menghilangkan akarnya. Jadi di sini kita kali biar sama penyebutnya. Kita bakal dikali dengan akar 2 per ini akar 2 pangkat 5 per akar 2 pangkat 5. Akar yang di atas pembilangnya hilang, tapi yang bawah tetap. Yang itu juga berlaku yang di bawah, itu yang pangkat 3. Yang pembilang akarnya hilang, yang penyebutnya tetap masih ada. Dan hasilnya menjadi 2 pangkat 5 minus 1 per akar 2 per 5. 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3 plus 1 per akar 2 pangkat 3. Nah, kalau lebih kita mudah menghitungnya, kita ubah menjadi perkalian. Jadi 2 pangkat 5 minus 1 akar 2 pangkat 3 nya dinaikin, dan 2 pangkat 3 jadi penyebut. Jadi 2 pangkat 5 penyebut, akar 2 pangkat 5 pembilang. Tapi yang 2 pangkat 5 minus 1 per akar 2 per akar 5 itu tetap kita kalikan, kita coret-coret dulu pangkat-pangkatnya itu 5 per 3. Karena kan dia sama. Kita kalikan jadi menjadi akar 2 per akar 2. Nah, akar 2 kali akar 2 kan sama aja nih, menghilangkan akarnya di 2. Dan 2 pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 9. Dan 2 pangkat 5 itu 32, dikurang 1 menjadi 31, dan 2 dikali 9 sama 18. Jadi jawaban yang sesuai adalah 31 per 18. Lalu ada contoh soal nomor 3. Jika X1 dan X2 memenuhi 2X kuadrat dikali 4 dikali minus 2X sama dengan 1/8, dengan X1 lebih besar dari X2, maka X1 minus X2 adalah sama dengan 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Oke, kita bahas. Itu sebelum itu kita uraikan dulu bentuk angkanya dan lihat dari sifat-sifat eksponen tersebut. Jadi kita peroleh 4 itu kita bisa diurai menjadi 2 pangkat 2. Pangkat dipangkatin lagi itu adalah sifat eksponen menjadi pangkatnya itu dikalikan. Jadi di sini 2 pangkat 2 dipangkat pangkat minus 2x itu menjadi 2 kali minus 2x dengan 2 pangkat minus 4x. Lalu di sebelah luas kanan 8 itu bisa diuraikan menjadi 2 pangkat 3.
dalam sifat eksponen, pangkat yang di penyebut pecahan kita bisa ubah menjadi di atas, kita atasin menjadi minus. Jadi tahu fungsinya adalah 2x kuadrat 2m 4x sama dengan 2m 3. Kita tahu fungsinya sudah sama semua, tinggal kita lihat fungsi pangkatnya. Jadi x kuadrat minus 4x sama dengan minus 3. Minus 3 kita ubah ke ruas kiri, jadi x kuadrat minus 4x ditambah 3 sama dengan 0. Akar x1, x sama dengan 1, x sama dengan 3. Kita dikatakan karena x1 lebih besar dari x2, maka x1-nya adalah 3 dan x2-nya adalah 1. Sehingga x1 dikurang x2 adalah 3 kurang 1 sama dengan 2. Itu B. Lalu ada contoh soal nomor 4. Pada awal tahun 2011, Lucy menabung di bank sebesar Rp1.200.000. Bank tersebut memberikan bunga majemuk sebesar 6% per tahun. Tentukan bersuara setelah ayat 16. Oke. Kita ketahui pada tabungan awal tahun 2011 adalah Lucy itu 1.200.000. Bunga per tahunnya adalah 6%, kita ubah menjadi 6%, atau 0,06. Jumlah tahunnya ditanya adalah 6 tahun. Karena di tabungan awalnya itu ditabung pada awal, ditanya adalah akhir. Jadi akhir 2011 juga dihitung. Jadi ditanya kan tadi 6 tahun, jadi pertumbuhan setelah 6 tahun. Pertumbuhan tabungan Lucy setelah 6 tahun. Oke. Dalam pertumbuhan, di sini juga saya tampilkan dengan yang persamaan sederhana. Persamaan sederhana ini dihasilkan dari penyederhanaan persamaan P0 ditambah P0I dipangkatin 6. Oke, itu kenapa sih? Oke. Dalam satu tahun pertumbuhan itu sama dengan jumlah tabungan awal ditambah jumlah tabungan dikali bunga tersebut, yaitu 0,06. Itu kan baru tahun, 1 tahun. Kalau 6 tahun itu bakal dikali sama dengan itunya, itu 1.200.000 tambah 1.200.000 kali 0,06 dipangkat dikali terus minus sama dengan itu 1.200.000 tambah 1.200.000 kali 0,06. Segitu terus sampai 6 kali. Nah, kita sederhanakan menjadi 1.200.000 ditambah 1.000.000 atau P0 ditambah P0 pertumbuhan awal ditambah pertumbuhan awal dikali bunga dipangkatin jumlah tahun tersebut. Kita keluarin pertumbuhan awalnya atau tabungan awalnya, jadi pertumbuhan awal ditambah dikali 1 ditambah I ditambah 6. Inilah persamaan yang sederhana seperti ini. Setelah kita menyederhanakan persamaan itu, kita jangan masukin aja yang diketahuinya. Pertumbuhan awalnya 1.200.000, ini ada salah pengertian yang sebenarnya 1.200.000, ini 1.200.000 dikali 1 ditambah 0,06 dipangkatin 6. 1 tambah 0,06 di 1,06 dipangkat 6. Lalu 1,06 per 6 itu sekitar 1,419 dikali 1.200.000 menjadi 1 juta, sekitar 1.702.800. Jadi kita hitung, kita tahu bahwa uang Lucy setelah akhir tahun 2016 adalah 1.702.800 rupiah. Lalu ada contoh soal lain. Diketahui A dan B adalah bilangan real yang didefinisikan sebagai berikut. A sama dengan akar dari 6 ditambah akar dan seterusnya, sama gitu. Lalu juga bawahi ke sama akar 20 ditambah akar 20 dan seterusnya sampai tapi sama ya. Maka nilai A plus B sama dengan titik. Biar lebih mudah menghitungnya, kita bisa dengan cara mengakalinya itu dengan cara memisalkannya. Misalnya nih contohnya kayak A sama dengan akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 ditambah seterusnya. Akar 6 itu kan kita misalkan menjadi yang itu akar yang itu menjadi akar dalam akar kita sama dengan X yang sama dengan A, maka X sama dengan akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya. Kewadratan kedua ruas yang akar pertama hilang dan akar kedua menjadi akar pertama.
yang akar kedua menjadi akar pertama ini itu sama dengan yang di atas tadi, kesamaan yang A. Ya udah kita samain lagi dengan X. Jadi X kuadrat ditambah 6X ditambah X. Jadi sama dengan X kuadrat minus X minus 6 sama dengan 0. Lalu X minus 3 dengan X plus 2. Kita jadi X sama dengan 3 dan X sama dengan minus 2. Nih, karena dalam akar 2 itu tidak ada bilangan negatif. Karena kalau bilangan negatif, dia akan menjadi bilangan irasional. Walaupun ada yang negatif, itu harus akarnya depan, bilangan negatifnya harus di depan. Dan di situ tidak ada bilangan akar depan akarnya, tidak ada negatif. Hingga X itu harus positif. Jadi sehingga A sama dengan X sama dengan 3. Lalu yang B sama juga kita misalkan, tapi misalkan dengan Y. Misalkan yaitu 9 akar 20 ditambah akar 20 ditambah akar 20 ditambah dan seterusnya. Kita kuadratin sama aja akar yang di kuadrat dan 20 akar pertamanya hilang, yang akar 2 menjadi akar pertama. Karena sama, misalnya Y sama yang akar kedua yang ini itu sama aja kayak Y, kita substitusi jadi Y aja. Sehingga menjadi Y kuadrat ditambah 20 ditambah Y itu sebenarnya Y karena saya salah. Jadi kita pindahin yang 20 tambah Y, kita pindahin jadi Y kuadrat minus Y minus 20. Kita akarin jadi Y minus 5. Kita Y minus 5 kali Y plus 4. Kita akarin jadi Y sama 5 dan Y sama minus 4. Kita ketuannya tadi, karena dalam akar 2 tidak ada bilangan negatif, maka B sama dengan Y sama dengan 5. Sehingga nilai A plus B adalah 3 ditambah 5 sama dengan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Febrian Sombaton. Di sini saya akan menjelaskan tentang logaritma. Nah, rumus awal logaritma adalah AC sama dengan B bisa kita ubah menjadi A log B sama dengan C. Nah, ini rumus awalnya. Nah, lalu ada sifat-sifat logaritma. Nah, ini sangat berguna sekali untuk mengerjakan soal-soal logaritma. Yang pertama ada A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Terus ada A log B per C sama dengan A log B min A log C. Terus ada A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N A log B. Lalu ada A log B pangkat M sama dengan M A log B. Selanjutnya ada lagi A N log B sama dengan 1 per N A log B. A N log B pangkat N sama dengan A log B. A log B sama dengan P log B per P log A. A log B sama dengan A per B log A. A log B dikali B log C sama dengan A log C. A pangkat A log B sama dengan B. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke contoh soal. Soal pertama. Seorang ahli serangga memantau keberadaan kawanan serangga yang menyerang daerah. Rumus luas kawasan daerah yang dipantau dinyatakan dengan AN sama dengan 1000 dikali 2 pangkat 0,7 N. Di mana N adalah banyaknya minggu sejak pemantauan dilakukan. Jika dalam beberapa minggu ini luas daerah yang terdampak serangga adalah 5.000 hektar, maka lama waktu terdekat serangga tersebut menyerang adalah dengan log sama dengan 0,699 dan log 2 sama dengan 0,301. Nah, pertama kita tulis rumus luas kawasan daerahnya, yaitu AN sama dengan 1000 dikali 2 pangkat 0,7 N. Karena di sini luas daerah yang terdampak adalah 5.000 hektar, maka kita ganti AN menjadi 5.000, kita substitusi. Nah, 5.000 ini kita bagi 1000, sehingga menjadi 5. Nah, 2 pangkat 0,7 N sama dengan 5, bisa kita ubah menjadi 2 log 5 sama dengan 0,7 N. Nah, 2 log 5 ini kita memakai sifat dan menjadi log 5 per log 2 sama dengan 7 per 10 N. Nah, kita masukkan log 5-nya dan kita masukkan log 2-nya. Menjadi 0,699 per 0,301 dikali 10 per 7 sama dengan 3,02. Nah, ini kita bulatkan menjadi 3 minggu. Lalu ada soal kedua. Jika akar 1 plus 2 log X
ditambah akar 1 plus 2 log X ditambah akar 1 plus 2 log X ditambah sekian sama dengan 3, maka nilai dari 2X log 8 sama dengan. Nah, pertama kita cari dulu X-nya. Nah, kita kuadratkan agar akar yang di sini bisa hilang, biar kita bisa mengoperasikan X-nya. Jadi, A ditambah 2 log X sama dengan 1 ditambah 2 log X ditambah akar 1 plus 2 log X ditambah akar 1 plus 2 log X ditambah sekian sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ini kan kita pangkatkan, maka di sebelah kiri pangkatkan, sebelah kanan juga dipangkatkan. Nah, ini kita substitusikan akar 1 plus 2 log X ditambah akar 1 plus 2 log X dan sekian. Dari sini kita dapat. Nah, karena ini sekian nilainya sama, maka sama dengan 3. Nah, kita masukkan ke sini sama dengan 3. A ditambah 2 log X plus 3 sama dengan 9. Nah, kita bisa operasikan 2 log X sama dengan 5, maka X sama dengan 2 pangkat 5. Nah, baru kita bisa masukkan ketika kita sudah menemukan X-nya. Kita masukkan, kita substitusikan ke 2X log 8. Maka 2 dikali 2 pangkat 5 log 2 pangkat 3 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Selanjutnya ada soal lagi. Nah, bilangan real positif A, B, dan C memenuhi A pangkat 3 log 7 sama dengan 27, B pangkat 7 log 11 sama dengan 49, dan C 11 log 25 sama dengan akar 11. Tentukan hasil dari A 3 log 7 pangkat 2, B 7 log 11 pangkat 2 ditambah C 11 log 25 pangkat 2. Nah, kita harus mengingat sifat logaritma A pangkat A log B sama dengan B. Nah, ini kita ubah menjadi A 3 log 7 pangkat 2 sama dengan, nah, kita menggunakan sifat menjadi A pangkat 3 log 7 pangkat 3 log 7. Maka 27 3 log 7. Nah, ini kita dapat 27 dari yang diketahui A pangkat 3 log 7 sama dengan 27. Maka kita masukkan, lalu kita jadikan pangkat 3 pangkat 3 log 7. Maka menggunakan sifat yang A pangkat A log B sama dengan B, maka kita mendapatkan hasil 7 pangkat 3 sama dengan 343. Nah, di sini kita masukkan dengan hal yang sama menjadi 121, lalu di C juga kita masukkan hal yang sama dengan 5. Nah, dengan demikian hasil akhirnya diperoleh 343 ditambah 121 ditambah 5 sama dengan 469. Lalu ada soal selanjutnya, diberikan A sama dengan 6 log 16 dan B sama dengan 12 log 27. Tentukan bilangan asli A, B, dan C sehingga A plus A kecil dikali B ditambah B kecil sama dengan C. Nah, maka persamaan ini diubah menjadi 6 log 2 pangkat 4 plus A dikali 3 pangkat A dikali 12 log 2B dikali 3 pangkat 3 plus B sama dengan C. Nah, ini kenapa A kecil diubah jadi 6 log 6 pangkat A? Karena 6 log 6 pangkat A itu sama dengan A kecil. Karena ntar A-nya kita pindahin ke depan, jadi 6 log 6 sama dengan 1. Jadi A. Nah, selanjutnya kita pakai sifat lagi, A log dikali B dikali B log C sama dengan A log C. Nah, yang 2A plus 4 dikali 3 pangkat A itu harus diubah jadi 12 pangkat K. Nah, K ini bilangan asli karena 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Nah, maka kita memperoleh A plus 4, karena di sini numerasnya 2 pangkat 2, maka 2 sama dengan A. Nah, A-nya di sini 1. Maka sama dengan 4. Selanjutnya, yang satunya lagi, dengan cara yang sama, maka B-nya sama dengan 3. Lalu setelah kita ketemu A dan B, kita bisa mengoperasikan untuk mencari C. Maka didapatkan C sebesar 24. Jadi nilai ABC adalah 4, 3, dan 24.
Lalu ada soal selanjutnya, buktikan pernyataan berikut. Apakah 3 pangkat akar 3 log 7 sama dengan 7 pangkat akar 7 log 3? Nah, kita menggunakan sifat yang pertama, A pangkat B sama dengan C, A log C sama dengan B. A log B sama dengan A per B log A. Nah, yang di ruas kiri kita misalkan menjadi 3 log 7 itu dijadikan P, sehingga 7 sama dengan 3P. Jadi 7 pangkat 1 per P sama dengan 3. Nah, kita ubah 3-nya jadi 7 pangkat 1 per P. Jadi 3 akar 3 log 7 sama dengan 7 pangkat 1 per P akar P. Sama dengan 7 pangkat akar P per P. Lalu hasilnya kita didapatkan 7 akar 7 log 3. Jadi hasilnya benar. Jadi 3 akar 3 log 7 sama dengan 7 pangkat akar 7 log 3. Jadi jawabannya benar. Nah, Selanjutnya mengenai tentang vektor. Apa sih itu vektor? Vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Secara geometris, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Dalam matematika, vektor digambarkan dalam bentuk garis lurus yang mempunyai panjang dan arah. Ada beberapa cara untuk menghitung vektor. Pertama adalah dengan secara aljabar. Vektor bisa dibagi dengan cara vektor kolom atau vektor baris ini bisa digunakan sama dengan untuk menghitung matriks kolom dan matriks baris. Untuk vektor basis yaitu merupakan vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Kemudian ada panjang vektor. Jika A, XA, YA, ZA, dan B, XB, YB, ZB, maka panjang vektor OA adalah OA atau mutlak A, yaitu mutlak A sama dengan akar X pangkat 2A ditambah Y pangkat 2A ditambah Z pangkat 2A. Dan untuk panjang vektor AB adalah mutlak AB sama dengan akar XP dikurang XA pangkat 2 ditambah YB dikurang YA pangkat 2 ditambah ZB dikurang ZA pangkat 2. Selanjutnya untuk perkalian skalar dua vektor, yaitu bisa dilihat dari sifat-sifat skalar. A titik B sama dengan B dikali A. A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C. A kali A sama dengan mutlak A pangkat 2. A dikali B sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Untuk mencari sudut antara dua vektor bisa digunakan rumus cos A sama dengan A dikali B per mutlak A dikali B. Selanjutnya ada proyeksi vektor ortogonal. Proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B adalah bayangan tegak lurus dari vektor A pada vektor B. Ada dua macam proyeksi vektor ortogonal, yaitu yang pertama ada proyeksi vektor. Proyeksi vektor ortogonal A pada vektor B hasilnya adalah vektor bayangannya, yaitu vektor C yang bisa dicari dengan rumus C sama dengan dalam kurung A dikali B per mutlak B pangkat 2 dikali B. Yang kedua ada proyeksi skalar ortogonal. Proyeksi skalar ortogonal A pada vektor B hasilnya adalah panjang modulus dari vektor bayangannya, yaitu C yang bisa dicari dengan rumus mutlak C sama dengan A dikali B per mutlak B. Contoh soal. Yang pertama ini diambil di soal proyeksi vektor UN 2015 lalu. Diketahui vektor A sama dengan PI min 3J ditambah 9K, dan B sama dengan 2I ditambah 2J ditambah K. Jika mutlak C adalah panjang proyeksi vektor A pada B, dan mutlak C adalah 3, nilai P adalah, bisa dicari dengan rumus ini, mutlak C sama dengan A dikali B per mutlak B. Dimasukin angkanya, 3 sama dengan 2P min 6 ditambah 9 per akar 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Yaitu 3 sama dengan 2P ditambah 3
per 3. Jadi 9 sama dengan 2P ditambah 3, 2P sama dengan 6, dan P sama dengan 3. Soal kedua ini diambil dari UN Matematika tahun 2011 paket 12. Diketahui vektor A sama dengan 2I min J. Vektor B sama dengan 2J min K. Dan vektor C sama dengan 3I ditambah J ditambah 2K. Hasil A ditambah 2B min C adalah, kita langsung masukin angkanya ini menggunakan matriks, sama dengan 2 min 1, 0, ditambah 2 dikali 0, 2 min 1, dikurang 3, 1, 2. Yang hasilnya menjadi min 1, 2, min 4. Kemudian min 1-nya dirubah menjadi I, 2-nya J, 4-nya menjadi K. Ini adalah soal SBMPTN Matematika IPA kode 542 tahun 2014. Vektor-vektor U dikali V dan X tidak ada, bukanlah 0. Vektor U ditambah V tegak lurus dengan U min X. Jawabnya, karena ini tegak lurus kita kalikan. U ditambah V dikali U min X sama dengan 0. U dikali U min U dikali X ditambah U dikali V min V kali X. Terus X-nya dirubah menjadi V, sehingga U dikali U, min U dikali V, ditambah U dikali V, min V kali V sama dengan 0. Terus tadi tambah nih hasilnya, U dikali U, min V dikali V sama dengan 0. V dikali V-nya dipindah ruas, jadi U dikali U sama dengan V dikali V. Selanjutnya adalah soal SBMPTN 2017. Vektor A dan B membentuk sudut A dan sin A. Dan sin A adalah 1 per akar 7. Jika mutlak A sama dengan akar 5, dan A kali B adalah akar 30, maka B kali B adalah, karena kita mengetahui sin A ini adalah 1 per akar 7, kita cari cos A-nya. Yang hasilnya nanti menjadi akar 6 per akar 7. Kita masukin ke rumus, cos A sama dengan A dikali B per mutlak A dikali mutlak B. Nah, akar 6 per akar 7 sama dengan akar 30 per akar 5, karena B-nya dicari dikali akar mutlak B. Dikali mutlak B. Mutlak B sama dengan akar 7. Sehingga untuk mencari B dikali B, kita kalikan lagi. B dikali B sama dengan akar 7 dikali akar 7, yang hasilnya 7. Selanjutnya ini adalah diambil dari tryout UTBK. Panjang vektor mutlak A, mutlak B, dan A min B berturut-turut adalah 3, 4, dan akar 37. Besar sudut antara vektor mutlak A dan vektor mutlak B adalah, yang kita ketahui, vektor mutlak A adalah 3, vektor mutlak B adalah 4. Dan A min B sama dengan akar 37. Kita menggunakan aturan kosinus vektor, yaitu mutlak A min B sama dengan mutlak A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah 2 dikali mutlak A dikali mutlak B cos alfa. Masukin angkanya. Akar 37 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 2 dikali 3 dikali 4 dikali cos alfa. Ini akarnya dipindahin jadi pangkat di sini. Ini 37 sama dengan 9 ditambah 16 dikurang 24 cos alfa. 24 cos alfa sama dengan 12. Cos alfa sama dengan min 12 per 24 sama dengan min setengah. Cos alfa dari min setengah, alfanya adalah 120 derajat.